Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Minggu 8 Januari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan dan memulai tanggung jawab dan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami menaikkan ungkapan syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan terus dinyatakan bagi kami di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, sebelum kami memulai kehidupan kami hari ini Tuhan, kami datang berseru kepadamu dalam persekutuan kami pada saat ini, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ayat 7 saya akan bacakan, firman Tuhan berbunyi, "Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus." Amin. Tema kita dipanggil untuk saling melengkapi. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelima jari yang kita miliki memiliki nama, bentuk, dan fungsi yang berbeda. Ada yang lebih tinggi dari jari lainnya. Sebaliknya ada pula yang diciptakan lebih pendek. Kelima jari tersebut diciptakan unik dan berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut tidak membuat mereka bergerak sendiri, namun setiap kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, mereka bersatu untuk saling melengkapi untuk mencapai tujuan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus merindukan agar jemaat di Efesus tetap hidup berpadanan dengan panggilan mereka, yaitu hidup seperti Kristus dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan dengan penuh kasih, dan saling membangun di tengah keanekaragaman. Paulus mendengar perbedaan potensi yang terdapat di Efesus tidak dipandang sebagai kekayaan bersama, tetapi justru menciptakan kelompok-kelompok yang relasinya kurang baik. Pada konteks inilah, Paulus menasehatkan supaya hidup sesuai dengan panggilan atau kedudukan sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah, dengan menyadari betapa pentingnya kesatuan jemaat. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus kita tidak luput dari perbedaan. Mulai dari perbedaan warna kulit, suku, karakter, keahlian, bahkan status sosial. Di tengah perbedaan tersebut kita dipanggil untuk saling melengkapi satu sama lain sebagai sepersekutuan dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai hamba Yesus Kristus, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, sambil mengerjakan segala yang dikehendaki oleh Yesus, karena kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipanggil untuk saling melengkapi dan diperkenankan mengerjakan kehendaknya untuk keselamatan dunia dan semua orang. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, waktu yang indah Engkau karuniakan kepada kami. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami diajarkan untuk saling melihat bahwa perbedaan bukanlah sebuah hal yang mesti menjadi kendala dalam menyatakan kebersamaan. Tetapi perbedaan menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mewujud nyatakannya dan menerjemahkannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, pekerjaan dan tanggung jawab kami. Engkau bersama dengan kami dan menuntun kami Tuhan, sehingga semuanya kami mampu dan sanggup melakukannya dan menyelesaikannya. Berkati ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.